Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para taretan sekalian, alhamdulillah saya dan dua rekan saya yang kuliah di Arizona State University telah mendarat dengan selamat di Bandara Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Ini sudah 2 minggu ya kami berada di sini. Meskipun 2 minggu, tetapi kami masih mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang super dingin, lebih dingin daripada pengalaman saya ketika berangkat ke Bromo. Jadi memang dinginnya di sini tuh menyiksa, menusuk-nusuk kulit, dan kami masih beradaptasi dengan udara dingin. Mungkin karena winter ya, mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ke depan cuaca akan berubah menjadi lebih hangat. Pada kesempatan kali ini saya memang sengaja membuat konten untuk berbagi pengalaman saya selama penerbangan dari Surabaya menuju ke Bandara Phoenix ya, Arizona. Kenapa saya buat konten ini? Saya buat konten ini dalam rangka untuk mengingatkan diri saya, sekaligus juga keluarga saya. Siapa tahu nanti saya ada kesempatan pulang ke Indonesia dan balik lagi ke sini, khawatir lupa tentang apa yang harus dilakukan. Makanya saya buat konten ini supaya nanti saya putar ulang lagi. Demikian juga teman-teman sekalian yang mendapatkan kesempatan, entah mendapatkan beasiswa sama seperti saya dari Fulbright atau beasiswa yang lain, atau misalnya akan melaksanakan kegiatan kerja di Amerika Serikat, bisa menggunakan video ini sebagai istilahnya inspirasi ya, atau kata pengantar kira-kira apa yang akan teman-teman hadapi nanti dalam proses penerbangan tersebut. Seingat saya, penerbangan saya ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2020. Tetapi waktu itu saya berangkat sebelum tanggal itu, sekitar tanggal 23 Desember. Kenapa begitu? Karena waktu itu saya mengantisipasi adanya kendala di dokumen saya. Siapa tahu mungkin saya harus menyiapkan ini dan itu. Biasalah PNS kan seperti begitu. Waktu itu saya berangkat tanggal 23 Desember dari Surabaya menuju ke Jakarta dulu, sebelum kemudian tanggal 26 saya berangkat menuju ke Amerika. Jadi tanggal 23 Desember pagi-pagi sekali saya sudah bersama istri saya ya, saya bersama istri saya ke Jakarta, sudah mengantri di Bandara Juanda. Di situ kami langsung disambut antrian yang luar biasa. Pemerintah sedang menggalakkan program baru, yaitu siapapun yang melakukan travel ya melalui bandara udara harus bisa menunjukkan hasil tes swab yang antigen. Kalau sebelumnya kan antibody ya, kemudian berubah menjadi antigen. Nah, waktu itu kami memang sudah mengantisipasi ini. Jadi karena saya akan menggunakan hasil itu untuk hasil tes itu untuk penerbangan internasional, saya rencananya memang mengikuti tes PCR, sedangkan istri saya antigen karena beliaunya hanya ke Jakarta saja, kemudian setelah itu balik lagi ke Surabaya untuk mengantarkan saya. Ternyata pada waktu tes di sebuah laboratorium di Surabaya full book waktu itu, karena memang tanggal 23 kan ada dekat dengan liburan panjang ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak sekali orang yang memang memesan itu. Nah, pada waktu itu benar saya tidak dapat PCR, tapi saya dapat hasil tes dari antigen. Waktunya dilaksanakan sehari sebelumnya waktu itu. Saya tesnya hari Selasa, dipakai untuk hari Rabu. Saya gunakan itu dengan istri saya untuk mengantri di bandara, dan alhamdulillah kami lolos. Tapi ada peringatan di situ bahwa hasil tes saya itu waktu itu adalah hari terakhir bagi saya untuk bisa menggunakan hasil tes itu, karena sudah 3 hari. Jadi kalau misalnya mau pulang menuju Surabaya, di Jakarta harus tes lagi. Jadi saya akhirnya juga sadar dan di Jakarta kemudian tes.
Demikian juga saya sampai di Jakarta, besoknya langsung uji laboratorium ada di Jakarta. Nama laboratoriumnya adalah GSI. Coba teman-teman browsing di internet itu. Ya di situ kemudian saya daftar secara online, saya tes. Simple kok itu, drive thru. Jadi saya naik dari tempat penginapan saya naik Grab ya. Kemudian di situ diambil itu samplingnya ya dari hidung dan mulut, kemudian ditunggu hasilnya juga dikirim lewat online. Waktu itu H+1, biayanya lumayan sih, sekitar 900 sekian. Nah pas pada waktu antri itu memang panjang banget karena diperiksa ya, ada beberapa yang masih menggunakan tes antibody sehingga akhirnya dipermasalahkan, akhirnya dikeluarkan. Kemudian kami berangkat ke Jakarta, alhamdulillah perjalanan lancar, kemudian menginap di sebuah penginapan di Jakarta. Nah pas tanggal 26 saya berangkat dengan teman-teman. Waktu itu ada 9 orang dari Indonesia yang berangkat pada waktu itu menggunakan penerbangan malam. Kode penerbangannya adalah JL726. Jadi maskapai penerbangan kami itu adalah Japanese Airlines, kodenya 726. Nah waktu itu seingat saya dari tempat saya menginap ya, berangkat menuju ke bandara itu sore-sore, karena waktu itu saya pikir bahwa nanti bakal panjang lagi tuh kayak dia yang ada di Juanda. Ternyata nyampe sana jam 5 sekitar setengah 6 ya, sepi sama sekali, tidak ada antrian. Terus setelah itu petugasnya tidak ada yang mengecek sama sekali, sehingga akhirnya kan bisa langsung masuk begitu saja. Saya juga tanya ke teman-teman yang waktu itu juga masuk, ternyata PCR kami itu tidak dipakai waktu itu. Makanya ada beberapa yang kecewa, ngapain juga sampai bayar mahal-mahal untuk tes PCR kalau nggak diperiksa. Tapi seingat saya beberapa teman yang berangkat setelah saya diperiksa. Nah waktu itu kami alhamdulillah 9 orang itu, termasuk juga istri saya yang masih waktu itu belum tes juga ya. Oh enggak sih, sudah, beliaunya sudah tes 1 hari sebelumnya itu, tapi tesnya tes antibody itu tidak diperiksa sama sekali. Jadi benar-benar lancar proses masuknya, tidak ada antrian. Nah counter dibuka sekitar jam 7, counter JAL itu. Kami antri di situ, kemudian ditimbang berat bawaan kami itu. Nah alhamdulillah koper saya ukurannya itu 20 inci. Ini saran bagi teman-teman, kalau bawa koper nanti usahakan kopernya itu yang 20 inci yang flat, dalam artian yang tidak pakai extended ya. Kalaupun toh pakai extended pastikan bahwa tidak menggelembung, karena saya punya koper yang menggelembung, ternyata koper itu malah nggak lolos dari penerbangan Surabaya ke Jakarta. Waktu itu kami kena koper internasional yang besar-besar itu sekitar 22 inci itu, kelebihan muatan ya, kan satu di bawah saya, satunya di bawahnya saya, dua-duanya kelebihan muatan. Saya bawa koper yang masuk ke ke pesawat juga kena. Hampir total kami keluar dana itu sekitar 400 sampai 500 ribuan ya untuk mengcover overload itu, over package tadi itu. Nah teman-teman sekalian juga pastikan gimana caranya supaya nanti tidak kena tambahan charge tadi itu. Nah, yang mahal sebenarnya di domestiknya, karena domestiknya memang agak terbatas. Ketika internasional kan di situ kalau nggak salah di syaratnya di JAL itu untuk koper besar dua orang, satu orang bawa koper besar 2 ya, beratnya itu 23 kg. Nah sebelum berangkat teman-teman juga harus kalau bisa ditimbang itu. Saya waktu itu malah nggak sampai 23, hanya satunya 20, satunya 21. Itu pun sudah menggelembung besar itu, karena isinya itu ada banyak, ada baju, ada bumbu-bumbu, terus juga ada oleh-oleh atau souvenir ya, terus ada biasalah kebutuhan yang harus digunakan di situ. Nah
jam 7 setengah 8 itu sudah mulai antri. Alhamdulillah tidak ada yang bermasalah di situ. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman harus menyiapkan paspor ya. Paspor kemudian ditunjukkan di situ. Kemudian setelah itu nanti karena teman-teman tidak berangkat langsung menuju ke Amerika, tetapi transit dulu. Waktu itu saya transit di Narita, bandara Narita ya, di Tokyo. Nah, nanti di mana di koper teman-teman itu nanti dikasih kayak semacam tag ya, tag name atau apa ya. Situ tulisannya transfer. Nah, saya bawa koper 2 yang besar itu, yang bagasi itu. Satu koper yang 20 inci itu ya saya bawa ke kabin ya. Terus saya juga bawa tas yang di dalamnya ada laptop dan makanan kecil ya untuk lapar. Terus persiapan kalau dingin misalnya saya bawa kaos tangan dan seterusnya di situ. Jadi saya total bawa 4 ya. Yang 2 koper besar oke. Yang koper kecil yang masuk ke kabin malah tidak diperiksa, cuma dikasih tag name-nya transfer. Ketika saya tanya itu buat apa, Mas? Katanya itu itu buat nanti di Narita tahu atau di bandara yang lain ngerti bahwa tujuannya tidak di situ tapi akan transfer. Oke. Ya. Jadi jawabannya itu cukup melegakan. Setelah lolos ya, kemudian kami berangkat masuk ke dalam ya, ke dalam bagian dari Bandara Cengkareng itu, masuk ke pos pemeriksaan yang awal ya. Pemeriksaan yang awal itu sebenarnya waktu itu pemeriksaan yang pertama itu tidak ada sih, kalau di Juanda malah 2 kali, di luar ada, terus masuk ke pesawat juga ada. Waktu itu kami benar-benar periksa pas pada waktu di pesawat, mau masuk ke pesawat tadi, mau masuk diperiksa segala macam. Teman-teman saya yang bawa air minum waktu itu diturunkan. Ada beberapa teman yang khawatir karena bawa kecap dan seterusnya, akhirnya kebanyakan kecapnya kemudian dikasihkan ke saya karena disangkanya kecapnya itu mengandung cairan ya. Ternyata kecapnya saya masukkan ke tas tas cabin saya, tidak ada masalah di situ. Justru yang bawa air minum itu ada masalah, terutama yang bawa aqua. Saya kebetulan bawa tempat air minum seperti ini, waktu itu masuk lolos sensor. Nah, makanya saya senang di situ. Dalamnya ada air hangat di sini karena memang saya butuh air hangat untuk kadang mencegah supaya enggak batuk. Nah, masuk, ketika masuk tunjukkan paspor, kemudian jangan sampai lupa ya, semuanya barang dibuka ya, jaket, jam tangan, dompet, ikat pinggang semuanya. Kemudian lolos screening, masuk dalam. Ada beberapa teman yang terkendala tadi, kebanyakan air. Terus yang kedua sampo yang terlalu besar itu juga kena sita. Ada beberapa yang bawa kayak semacam pemotong kuku yang ada fungsinya itu juga disita, yang lain-lainnya. Sebelum masuk ke waiting room kita masuk ke bagian imigrasi. Jadi masuk ke kayak misalnya kontor itu, kita datang ke sana, kita tunjukkan paspor, terus tunjukkan juga visanya di situ, terus juga tiketnya, terus diinterview sebentar itu. Kalau saya interviewnya nggak terlalu lama, mungkin tahu beliaunya itu yang menginterview. Kalau saya lagi ngantuk hampir jam 9:30 waktu itu. Cepat sekali ditanya mau kemana, mau ngapain, berapa lama. Ya saya bilang apa adanya, saya kuliah di sana perkiraan sekitar 3-4 tahun, sudah dapat tempat di sana. Terus sudah langsung stempel. Teman saya
ada yang ditanya kampusnya di mana, terus oh dulu kuliah di mana, intinya ya di interview secara serius. Ya, biasanya mungkin kan lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Kalau saya kan sudah kelihatan tua ya, sehingga disangkanya sudah pengalaman seperti itu. Nah, masuk ke dalam, ya kami lolos dari kantor imigrasi, kemudian masuk ke waiting room. Kami menunggu di waiting room itu hampir sekitar setengah jaman. Beberapa yang botol air minumnya atau air minumnya disita, itu ada yang beli lagi di situ, kan memang di situ dijual. Oke, kami masuk. Kebetulan pesawat kami itu pesawat besar, tetapi kelas kami kelas ekonomi, jadi posisinya ada di belakang. Tempat duduknya ada 2, terus 4-2, seingat saya 2-4-2 ya, 2 setengah itu 4, kirinya 2, jadi saya ada di tengah. Dan alhamdulillah itu penerbangan dari Jakarta berangkat ke Bandara Narita, itu kiri kanan saya itu tidak ada orang yang menduduki ya. Tapi waktu itu saya malu-malu pengen kaki selonjoran di situ, pengennya sih, tapi kok kayaknya gimana itu, aku takut kena tegur. Nah, akhirnya pesawat berangkat. Waktu take off-nya lumayan mulus. Selama perjalanan itu malam ya, bayangkan kami tidur, memang agak susah ya, tidur lama. Berangkatnya dari Jakarta ke Narita itu sekitar 7 jam. Saya belum pernah terbang selama itu. Itu adalah penerbangan yang lama, paling lama waktu itu menurut saya. 7 jam. Biasanya cuma 2 jam, kadang 1 jam 50 menit dan seterusnya. Tapi 7 jam memang membosankan di situ. Jadi bolak-balik saya muter lagu dan seterusnya, itu masih belum bisa menghilangkan kebosanan. Ya. Nah, saya lihat ke kiri kanan saya tuh, ternyata di depan saya itu juga kondisi sama. Jadi dia duduk sendirian di bangku 4 tadi itu. Saya lupa 4 atau 3 ya. Akhirnya dia tidur di situ. Kok enak di depan ya, ada yang bisa tidur. Akhirnya ketika saya lihat jam sudah menunjukkan jam 12, saya juga ngantuk. Tak ini aja, tak beranikan diri, akhirnya saya juga tidur selonjoran di situ sambil meringkuk karena kedinginan juga. Ternyata alhamdulillah bisa nyenyak di situ.